Kurang apa Allah berikan kenikmatan dunia kepada almarhum Haji Rahmat Gobel. Beliau pengusaha, politisi, pernah jadi menteri. Tapi ternyata Allah kalau sudah mengatakan kembali, pulang, tidak bisa ditunda. Kenapa? Jabatan pasti ditinggal, baju dinas pasti dilepas. Bayangkan kalau Pak Yusuf Kalla datang ke tempat ini masih memakai pin wakil presiden, maka akan menjadi fitnah dunia. Bayangkan kalau Pak Anies Baswedan masih memakai burung Garuda lambang gubernur DKI, masuk ke tempat ini bukan dipuji dan dimuliakan, maka orang akan berkata, sudah gila kasihan itu Bapak. Tiap hari kita pergi melayat, tiap hari kita di grup WhatsApp, meninggal ini. Rasanya baru kemarin kita ketemu di lapangan. Masa sih kemarin kita ketemu di DPR? Tapi yang jarang kita ambil, bagaimana kalau saya yang ditaksiai? Bagaimana kalau saya pula yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa sahibul bait, terkhusus tamu-tamu kehormatan kita pada tempat ini, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 beserta istri yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak sebut satu-satu, saya takut ada yang kelupa dan salah namanya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kenapa Pak Rahmat Gobel keluarga beliau mengundang saya ceramah, padahal banyak ulama. Ini dulu, padahal hari ini mestinya saya umroh, tapi saya tunda karena menghormati beliau. Besok pagi saya baru berangkat insya Allah. Kenapa saya ditunjuk? Padahal di sini ada banyak. Pak Yusuf Kalla tidak kurang ilmu agama beliau. Tapi kenapa saya ditunjuk untuk ceramah? Satu saja alasan, karena saya paling banyak follower saya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini bukan untuk melawan takdir. Kita berkumpul di sini karena ingin mengambil iktibar dari kematian itu. Karena Nabi menjelaskan, cukuplah kematian menjadi nasihat buat kalian. Yang jadi masalah, tiap hari kita pergi melayat, tiap hari kita di grup WhatsApp, meninggal ini. Rasanya baru kemarin kita ketemu di lapangan. Masa sih kemarin kita ketemu di DPR? Tapi yang jarang kita ambil, bagaimana kalau saya yang ditaksiai? Bagaimana kalau saya pula yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?
Kurang apa Allah berikan kenikmatan dunia kepada almarhum Haji Rahmat Gobel? Beliau pengusaha, politisi, kemudian pernah jadi menteri. Tapi ternyata Allah kalau sudah mengatakan kembali, pulang, tidak bisa ditunda. Orang yang hebat bukanlah yang tinggi pangkatnya. Orang yang hebat bukanlah yang banyak baju dinasnya berganti-ganti. Kenapa? Jabatan pasti ditinggal, baju dinas pasti dilepas. Bayangkan kalau Pak Yusuf Kalla datang ke tempat ini masih memakai pin wakil presiden, maka akan menjadi fitnah dunia. Bayangkan kalau Pak Anies Baswedan masih memakai burung Garuda lambang gubernur DKI, masuk ke tempat ini bukan dipuji dan dimuliakan, maka orang akan berkata, sudah gila kasihan itu Bapak. Lalu apa yang akan menjadi buat kita? Allah tidak menanya berapa periode kau wakil presiden, berapa sahammu, berapa emasmu, berapa rumahmu, tapi Allah bertanya, apa kau gunakan untuk yang saya nikmat saya kasih kau itu? Dunia bukanlah dosa, kaya bukan dosa, politisi bukan dosa, selebriti bukan dosa, tapi dia adalah amanah yang harus kita pikul di dunia maupun di akhirat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kematian ini sudah kita tahu, hafal dari kecil. Kullu nafsin saikatil maut, tungke-tungke maki nyawai pasti mati. Kata orang Bugis, semua yang hidup pasti akan mati. Kalau boleh saya beristilahkan, memberikan ilustrasi, kita ini lagi tinggal di hotel namanya hotel dunia. Dunia ini hanya singgah saja. Sayangnya banyak orang yang tertipu dengan dunia. Kejar dunia pagi, siang, malam, lupa sholat, lupa sedekah, lupa amanah, check out, habis. Nah, setelah check out, Allah takdirkan Bapak almarhum Haji Rahmat Gobel lebih dulu check out. Apakah putus sudah? Setelah check out, orang yang ada dalam hotel dengan orang check out, apa masih boleh komunikasi? Boleh. Kalau dunia digital, HP, telponi. Tapi ini antar dunia beda. Dunia nyata dengan alam gaib. Ya, kita sudah tinggal semua kan? Para pejabat-pejabat semua di sini sudah keluar bajunya. Tinggal apa? Masih bisa mengalir. Yang kita dalam Islam disebut amal jariah. Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka jangan putus asa. Ada 3 yang bisa menolongmu. Saya tanya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maafkan saya. Kalau orang Gorontalo ke Jakarta bekerja, tidak nyaman, ada pilihan? Ada? Ada. Pulang lagi ke Gorontalo. Iya toh? Ikut pilkada, tidak terpilih, ada pilihan? Ada, tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Pak Prabowo 4 kali. Iya toh? Saya sebagai PNS di kantor gubernur, gubernur tidak senang sama saya, ada pilihan, pensiun dini. Selesai urusan. Ibu-ibu suaminya cerewet, tidak bertanggung jawab, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ada pilihan. Bapak-bapak, istri tidak bertanggung jawab, jalan aja kerjanya, banyak pancinya tidak pernah memasak. Ada pilihan? Ada. Malah 2 pilihannya, tambah atau ganti. Iya kan? Maknanya tuan-tuan yang saya hormati, menderita di dunia masih ada pilihan sampean.
Menderita di dunia masih ada senang-senangnya. Tidak ada orang 24 jam susah terus dari bangun sampai tidur. Enggak, minimal kalau kau tengok ceramahnya Das Atlati pasti ketawa-ketawa. Iya kan? Tapi kalau masuk kubur ada pilihan. Senang tidak senang tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Begitu keluar viral satu dunia, Pak. Bisa dibayangkan bagaimana seandainya almarhum Rahmat Gobel tiba-tiba ada di tempat kita, duduk di depan kita. Saya yakin, Pak, lebih banyak yang lari daripada yang tinggal. Iya. Tapi bagi kita umat Islam, wala tai'asu min rauhillah, kata Allah, jakmu peturnu, jangan kau putus asa. Ada amal yang meskipun kau sudah jadi tulang belulang, masih bisa kau connecting. Apa itu? Satu, anak yang soleh dan soleha. Saya tidak pernah ketemu anaknya Pak Rahmat Gobel. Mungkin pernah, tapi saya tidak tahu. Adandaku berdua, tugasmu bukan menangis 24 jam. Enggak, Allah, bapakmu enggak senang kau nangis 24 jam. Silakan menangis 5 menit. Selebihnya ambil wudhu, doakan bapakmu. Ananda, kalau kau cinta kepada bapakmu, bukan update status di medsos selamat tinggal bapak. Bukan. Jadilah anak yang baik. Bagaimana caranya? Konkret, jangan kau kecewakan istrinya. Yang tak lain adalah ibumu sendiri. Jangan sampai kau sudah berkeluarga, kau lebih hormati istrimu daripada istrinya bapakmu yang atau ibumu. Banyak lelaki sekarang hormat kepada istrinya, tapi mengabaikan tanggung jawabnya kepada ibu bapaknya. Kalau kami, Bu, bukan orang Bugis, Pak Yusuf Kalla tidak pernah takut sama istri. Itu bedanya sama orang Gorontalo, ya. Kalau kami orang Bugis tidak ada takut sama bini, cuma bini kami lebih berani. Bagaimana, Pak? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, anak yang soleh dan soleha, Allah tidak akan bertanya nanti Dinda kepada bapakmu, berapa saham yang kau tinggalkan ke anakmu? Berapa rumah yang kau tinggalkan anakmu? Yang dia tanya, anakmu sholat enggak? Anakmu tutup jilbab enggak? Itu. Maka anak yang soleh dan soleha inilah yang akan menjadi investasi kita dunia akhirat. Saya mau tanya ibu-ibu, maafkan saya. Ibu-ibu kalau meninggal kira-kira siapa yang doakan? Suami. Jangan harap, Bu. Jangan harap. Bu, kecewa ibu kalau suami diharap. Berapa banyak kita lihat menangis ketika meninggal suami istrinya, 3 bulan kemudian ketemu janda. Nikah lagi. Dia bilang, itu tetanggaku jelek betul, Ustaz. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kering kuburnya, kawin lagi. Saya bilang, lebih hebat lagi temanku, masih hidup istrinya dia kawin lagi. Ya kan? Siapa yang doakan kita, tuan-tuan? Anak. Bapak Ibu semua pasti punya grup WhatsApp. Coba lihat grup WhatsApp kita. Coba lihat grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal teman kita, jangankan baca doa, ketik doa dia malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah, dia tidak baca itu. Adindaku berdua, kalau ada rezeki, dan saya yakin pasti ada, bikinkan rumah ibadah bapakmu. Ada harta yang ditinggal, sudah ada, Ustadz, jangan cukup 1, tidak seimbang dengan harta yang ditinggal. Persembahkan, makin banyak makin bagus. Sekolahkan anak yatim piatu. Kalau anaknya tidak bisa jadi hafal Quran, kau cari anak hafal Quran untuk biayai sama anaknya bapakmu itu. Anandaku, adindaku, tidak usah kau jadi ustadz, berat. Cukup urus ustadz. Itu sama. Jangan ketawa, saya serius ini.
Nggak bapak-bapak, kalau bapak-bapak nih nggak punya anak, Allah takdirkan anak kita susah dinasihati. Jangankan anak kita kurang apa anak Nabi, nasihati tidak mempan. Tapi jangan putus asa, masih ada harapan punya anak penghafal Quran. Caranya, cari anak pondok hafal Quran, biayai. Sama kalau dia jadi ulama, sama anak kita. Cari anak-anak yang belajar agama di Mesir, pulang dia jadi ulama selama dia gunakan ilmunya karena bapak yang biayai, sama. Maka anak yang soleh dan soleha inilah yang menolong kita. Yang kedua, kata Nabi, adalah harta yang telah kita sedekahkan. Orang kaya itu lebih dulu masuk surga daripada orang miskin. Orang kaya lebih dulu masuk surga daripada ulama. Kok bisa? Nabi pernah ceritakan. Ketika di akhirat kelak, diperiksalah seorang ulama masuk surga, diperiksa. Das'at misalnya, salatmu baik, puasa baik, haji baik. 4 orang di depan pintu surga bertengkar. Kenapa dia bertengkar? Karena masing-masing mau masuk surga nomor 1. Siapa? Ulama. Yang kedua, orang kaya yang pemurah. Yang ketiga, haji yang mabrur. Yang keempat, orang mati syahid. Periksa satu-satu. Kata malaikat, kenapa kau bertengkar? Ternyata mereka bertengkar masing-masing mau nomor 1 masuk surga. Orang kaya mau masuk, ditarik sama orang mati syahid. Saya lebih dulu. Orang mati syahid mau masuk, ditarik lagi haji mabrur. Orang haji mabrur mau masuk, ditarik sama orang kaya. Akhirnya malaikat katakan, sini, adili satu-satu. Kamu, kenapa mau masuk nomor 1? Jibril, saya waktu hidup kaya punya perusahaan. Saya membangun masjid, menyekolahkan anak yatim piatu. Intinya kekayaan saya fisabilillah. Katanya orang yang kaya, pemurah, masuk surga. Siapa kasih tahu kau? Ulama. Kalau begitu tidak boleh kau dahului ulamamu. Mundur. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu kenapa mau masuk nomor 1? Saya dulu mati syahid, membela agama Allah. Nih, ada baju saya bekas darah-darahnya. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kau? Ulama. Sama. Mundur. Tidak boleh kau dahului ulamamu. Panggil orang ketiga. Kamu kenapa mau masuk nomor 1? Saya dulu haji. Haji mabrur, bukan haji update status. Katanya haji mabrur, nomor 1 masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kau? Ulama. Sama semua. Mundur. Tidak boleh kau dahului ulamamu. Panggil orang ketiga. Kamu kenapa mau masuk nomor 1 ke surga? Ya, saya yang tadi diceritain orang 3. Saya lah itu ulama Das'at Latif. Oh, kok begitu? Silakan masuk surga. Begitu mau masuk surga tinggal beberapa langkah, ini ulama berkata astagfirullah. Semua balik. Apalagi istighfar? Kok sudah disuruh masuk? Masuk sudah. Jangan banyak bicara situ. Kalau bahasa kita. Jibril, betul saya nasihati mereka. Betul saya dakwai mereka. Tapi saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya belikan saya buku. Saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya belikan saya buku dan bikin pesantren. Itu tempatku. Saya bisa jadi ustadz karena jasa-jasanya ini orang kaya. Saya malu mendahului dia. Akhirnya dia katakan, sampaikan kepada Allah, aku telah menerima tapi aku memuliakan orang kaya. Akhirnya orang kaya nomor 1 masuk surga. Orang kaya seperti itu mudah-mudahan rahmat gobil di dalamnya. Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang bakil, pelit, serakah. Orang di kampung saya bilang kikirigan lapaku jambatan. Nomor 1 kok juga. Kemana? Ke neraka. Terserah pilih. Mau masuk nomor 1 ke dalam neraka, jadilah yang pelit. Maafkan saya ibu-ibu, maafkan saya. Kalau ibu meninggal kira-kira ini siapa yang pakai emas berliannya ibu? Anak, jangan terlalu berharap. Bisa jadi istri kedua. Ya, bisa jadi. Dan saya banyak melihat itu. Diambil semua emasnya meninggal.
Bapak-bapak, meninggal nanti siapa yang pakai kita punya Rolex dan lain sebagainya? Anak, bukan menantu. Kalau istri masih muda, ya kawin lagi Pak. Lalu duitnya bapak dipakaikan, dibelikanlah suami barunya motor Harley. Dia boncenganlah dengan istri kita dengan motor Harley-nya, uang yang kita pakai. Dia boncenglah istri kita, istri sambil memeluk suami barunya. Lalu suaminya berkata, "Dek, di mana kuburnya mantan suamimu?" Lewatlah dia di pemakaman, karena dia peluk suami barunya, dia tidak bisa menunjuk pakai tangan, maka dia tunjuklah pakai kaki kubur kita. Di situ kuburnya suamiku. Pakai motor. Hati-hati. Hati-hati Pak. Lebih baik uang ini kita sedekahkan. Rumah mewah seperti ini adindaku, ada anak-anak pesantren datang ke sini menikmati malam Jumat. Biasakan jadi tradisi mulai bulan ini, setiap malam Jumat bergantian anak pesantren undang di sini. Insya Allah bapakmu akan tersenyum. Panggil ulama datang ke sini, jangan cuma politisi. Masya Allah, kalau ulama datang ke rumah itu deh, memuji Allah. Saya ajak masuk tadi di sini dalam hati, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak henti-hentinya saya memuji Allah, rumah cantik seperti ini. Tapi kalau orang kaya dan politisi datang, paling dia datang mencela. Enggak serasi ini. Enggak ada Pak, enggak matching ini ya, coba. Panggillah ulama, anak-anak santri, jadikan tradisi. Dan itu yang membuat bapakmu tersenyum di alam kuburnya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang bisa menolong kita adalah ilmu yang bermanfaat. Karenanya, kalau Bapak Ibu mendapati ceramah para penceramah, sebarkan di grup. Bapak sebarkan, misal Bapak punya 10 grup WhatsApp. Setiap grup ada 20 anggotanya, 200 orang. Tiap pagi disebar 200 orang. Masa sih tidak ada yang nyangkut biar 1 orang? 1 orang yang mengamalkan meskipun bukan kita ceramah, kata Nabi, sama pahala yang kamu dapat pahalanya penceramah tanpa mengurangi ceramahnya penceramah, pahala penceramah. Cuma kadang-kala saya sedih juga ceramah saya yang di-share-share yang menyerang pemerintah. Saya bilang banyaknya ceramah saya yang lain, tapi itu terus yang di depan. Mungkin karena ini mewakili perasaannya. Atau kadang-kala yang juga yang agak jorok-jorok sedikit. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Itu aja dia yang banyak disebar Pak. Dia tidak sebar yang birrul walidain, mengurus orang tua, mengurus anak. Sebarkan. Insya Allah ada saatnya nanti di kubur kita menikmati ilmu yang kita sebarkan dari para ulama. Kemudian setelah dengar ceramah, jangan menjadi penilai. Oh kalau ini ceramah baik, kalau ini jangan. Apalagi sampai memaki. Silakan lakukan, amalkan sesuai yang Anda yakini tanpa menghina orang yang berbeda dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah mendengar tausiah ini, Allah bertanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan, kata Allah. Selesai dengar dakwah ini, Allah bertanya, apakah sama orang beriman dengan orang beriman dengan orang fasik setelah dengar dakwah? Itu Allah tanya. Sama enggak orang beriman dengan orang fasik? Kata Allah, la yastaun. Enggak sama. Tidak sama orang beriman dan orang fasik. Fasik itu pura-pura beriman. Kira-kira Islam pencitraan. Islam gimmick-gimmick. Kalau mau dicoblos datang pakai gamis, pakai serban, coblos hilang lagi Pak. Ini Islam seperti ini disebut Islam munafik, fasik namanya, pura-pura beriman. Apa kata Allah? Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa, kata Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadatuhum imanan. Orang beriman selesai dengar dakwah, mereka akan bertambah imannya. Dia balik dengar dakwah, wah cocok itu tadi Pak Ustadz, saya yang kena itu tadi.
mulai hari ini saya akan membenahi diri. Itu orang beriman. Tapi sebaliknya, kata Allah dalam Quran, wa thawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau nasihati atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, bahkan mereka mencelamu. Nauzubillah min zalik. Selesai dengar dakwah, apa juga itu, ngeritik terus kerjanya. Emang dia pernah jadi anggota? Itu orang fasik tuh, keras kepala, keras hati. Pandai juga ceramah itu. Pak Fadel ndak usah lagi undang itu lain kali, ndak enak ceramahnya. 5 dia bahas, kita terus dia kena. Ini orang-orang yang disindir dalam Quran. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan mereka lebih hina dari binatang. Kok bisa? Saya kasih contoh. Jangan marah Pak ya, jangan marah. Jangan marah. Contoh aja. Kakak saya di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia panggil penjaganya. Balui, jual itu kambing. Nak ganggu temannya. Sampai di pasar, Aji, ndak ada beli Aji. Palisui, balui. Kasih pulang, kasih pulang. Ndak ada yang beli Aji. Kasih pulang, kasih pulang. Potong. Dagingnya jadi coto. Tulangnya jadi konro. Pipinya sop pipi. Lidahnya sop lidah. Ekornya sop kikil. Sop buntut. Kakinya sop kikil. Tanduknya perhiasan, kulitnya jadi perhiasan, semua dipakai. Kambing nakal jual. Tidak ada yang mau beli, potong. Tapi kalau manusia jadi pejabat hianat, jadi pejabat menyengsarakan, jadi anggota DPR tidak amanah, jadi pengusaha maling, mau diapa? Coba jawab, mau diapa? Apa? Mau diapa? Jual, siapa yang mau beli? Ayo jual, potong, siapa mau makan Bu? Itulah makna dari ayat, mereka lebih hina dari binatang. Maka bersyukur Bapak Ibu, lepas dakwah, hati Bapak terbuka, percayalah itu ada iman dalam hati kita. Kalau jengkel dan benci, segera bertobat. Karena itu kaswatul qalbi namanya, keras hati, tidak mempan nasihat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kita akhiri dengan firman Allah, kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Berarti bukan mati masalah kita. Masalah kita adalah siapkah menghadapi kematian dan cukupkah bekal untuk menghadapi kematian. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.